Kalau kita bertanya fikih, kira-kira sahabat paham fikih enggak? Tapi kenyataannya fikih yang kental sekali dinisbatkan kepada siapa sekarang? Kalau enggak kepada Syafi'i, kepada siapa? Maliki, Ahmad. Tafsir pun demikian. Kenapa sih tafsir kok dinisbatkan tafsir Ibnu Katsir? Padahal beliau bukan sahabat. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu mengalami proses yang panjang. Di zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ilmu itu fis sudur. Jadi mereka menggunakan media hati, artinya media hafalan untuk bisa menyimpan seluruh ilmu. Belum ada yang namanya masa pembukuan ilmu tafsir belum dibukukan di zamannya para sahabat. Ilmu fikih juga belum dibukukan. Ya, lah itu prosesnya panjang. Tapi kalau saat ilmu hadis pun yang belum dibukukan. Padahal ya hadis yang kita kenal sahih apa? Bukhari sahabat enggak? Enggak, jauh masanya. Karena semua ilmu itu ada, semua ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih di zamannya Nabi SAW ada semua. Karena mereka para sahabat ini adalah generasi emas. Ya. Lah, tapi masa pembukuan itu belum ada. Mereka masih menggunakan as-sudur. Sudur itu artinya lewat apa? Memorinya mereka kuat sekali, dan itu adalah salah satu keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada generasi pertama. Baru kemudian muncul nanti ketika ilmu ini sudah mengalami dikotomi, sama seperti fakultas lah. Universitas itu kan sekarang sudah mulai membengkak. Dulu mungkin cuma hanya kuliah syariat dipecah lagi. Teknik yani itu juga sekarang muncul macam-macam, subhanallah. Ya. Lah, pun demikian dengan ilmu. Ketika ilmu sudah mulai masa-masa peradaban, terutama di zamannya Daulah Al-Abbasiyah, itu kan sudah ada masa-masa apa? Pembukuan ilmu. Lah, pembukuan ilmu inilah kemudian kita bisa lihat orang-orang ketika sudah mulai membukukan itu dinisbatkan kepada namanya. Tapi kalau kita lihat isi dan kontennya tetap memuat sanad pertama setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Kita lihat di dalam tafsir Asy-Syaukani rahimahullah taala itu juga akan ada. Tafsir Ibnu Katsir itu pasti juga akan ditampilkan yang pertama itu adalah yani sahabat. Cuma kenapa yang dikenal itu di kalangan kita tafsir Ibnu Katsirnya, padahal beliau belum sahabat. Syaukani, Suyuti, tafsir Jalalain, karena mereka hidupnya itu di masa-masa pembukuan ilmu tafsir. Jadi cuma itu yani saja penamaan. Tapi ya riwayat masih nyambung ke sana. Sahih Bukhari itu cuma mengumpulkan yani saja. Coba kita lihat. Nabi SAW sahabat dicantumkan tetap. Maka inilah di antara beberapa alasan. Fikih pun demikian. Kalau kita lihat ya di dalam kitab-kitab yani fikih yang masih asli, itu para mazhab imam itu juga sering kali menyandarkan kepada para yani sahabat. Bukankah Nabi SAW yani pernah sudah merekomendasi di antara fikih ini kan cabangnya banyak. Ilmu waris itu juga bagian dari ilmu fikih. Nabi SAW sudah merekomendasi siapa? Zaid ibnu yani Thabit. Ilmu tentang halal dan haram siapa? Mu'ad bin yani Jabal. Kalau kita lihat di dalam ilmu fikih berdasarkan yani mazhab, kita juga tidak akan yang bisa lepas dari pendapat-pendapat para yani sahabat. Karena mereka sadar bahwasanya ilmu itu bukan berasal dari mereka sendiri, tapi mereka ini hanyalah kemudian mengumpulkan garis sanad dari Nabi sampai kepada dirinya. Wallahu taala alam bisawab. Seperti itu prosesnya, Pak.